Bapa, di hadirat-Mu semua hati, niat, pikiran, perasaan tertunduk. Sebab Kamu sudah menerima setiap kami di sini sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Bermula daripada yang paling muda kepada yang paling berusia di antara kami. Kami sudah menerima rahmat-Mu sebab kami sudah merasa belayan kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa sebab Kamu sudah menerima pujian kami ini, kesyukuran kami kepadamu, sebab kami percaya hadirat-Mu bersama dengan kami dalam perbaktian kami sabat ini. Sebab kami sudah serahkan ini kepadamu demi Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Salam hari Sabat. Koswang tekan ada kebaktian dan komen dua teh. Syukur mantap pimpinan kenerahingan. Dia mai dati po impuna acara kebaktian dati komen dua teh. Menganu yati dat isot nyanyian pujian kuma kenerahingan. Pengharapanku hanyalah nomor 178. Nak kita napa dati ngai sanan nanti pengen kakatam tani gontok ngai rangkap dan lagu teh. Anak sembahyang Tama Serga, terima kasih Tama nanuan hai penjagaan no keselamatan hai kesehatan hai isa minggu ina katalip Tama narka tadi tadau beno tadau cuci Tama kiampunai sana di dosa-dosa dahai kelamahan dahai kekurangan dahai hanggo hina perimanan dahai hanggo tak perimanan Tama kiampunai dahai supaya amangan to ikuasa berkat pemai dahai Tama saat ditama tihai oleh sembayang amamuhun Tama kuasa no berkat no penjagaan dahai setiap dahai iti oleh dat sembayang dat saat Tama kianu hai ia bersama-sama dahai tino kirang weh di boros angkain kasadia mandai gitar Tama kepasion dahai masing-masing dan maganda adat karikatan no iti pamagunan kumendo Tama mana igitairi gisom karikatu Tama man kudi pasaraho insanani kepasion dai ingaran no memintanak no i Yesus juru selamat masih den sanan amin.
Pada saat ini mari kita sediakan hati kita untuk mendengar renungan terlebih dahulu, dan kita akan mengumpul persepuluhan dan persembahan kita. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk bacaan persembahan kita pada Sabat ini mempercepatkan kedatangan Tuhan. Ayat dia berlandaskan Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bacaan persembahan kita pada pagi ini dia berlandaskan beberapa faktor penting untuk kita sama-sama ingat. Dan saya kongsikan sekarang singkat. Pertama, dibilang Injil. Jadi Injil ini penting untuk disebarkan ke seluruh dunia. Tetapi tidak akan berlaku kalau tidak melalui perpuluhan dan persembahan yang kita berikan setiap Sabat. Dan kedua adalah pengertian kita mengenai mengembali ini sangat penting. Kita sudah tahu juga kan, tapi bagus kita ingat baliklah. Memandangkan bacaan pada pagi ini, dia menunggu kita untuk ingat balik komitmen kita dalam pengertian kita, kenapa kita mengembali melalui perpuluhan dan persembahan kita. Dan terakhir sekali, inti dia adalah sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pasti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu memang tidak akan ubah. Tetapi kita memiliki peranan dengan mengembalikan perpuluhan dan persembahan itu agar majulah pelayanan di seluruh dunia, agar cepatlah kedatangan Tuhan seperti mana dalam Matius mengatakan, dan Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Jadi biarlah kita sentiasa tanpa putus-putus sama-sama gotong royong untuk sentiasa mengembalikan dengan setia dan secara teratur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih peluang sekali lagi untuk kami dapat mengembalikan persembahan dan juga perpuluhan kepada Tuhan. Kami doakan agar biarlah dengan segala kelemahan dan keinginan kami letakkan kepadamu Tuhan, agar kami sentiasa mengingati komitmen kami untuk melakukan yang terbaik dalam pemberian kami ini ya Tuhan, secara teratur, terancang, dan dengan ikhlas, karena kami mengasihi dalam pemberian ini untuk pekerjaan Tuhan ya Tuhan. Kami memahami ini menjadi cabaran besar bagi semua anggota gereja ya Tuhan. Namun kami amat berterima kasih karena kami diingatkan semula Tuhan adalah gembala kami, tempat kepulangan kami setiap kali apabila kami jatuh dalam kelemahan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, masih pagi lagi Pak. Selamat datang, selamat berkumpul di gereja kita di Kampung Kapa. Saya nampak di sini dari depan sini ada Rekweli dari Kibayo-Bayo. Terima kasih bersama-sama kita pada Sabat ini. Elda Sonam, beberapa lagi yang saya tidak nampak, mungkin saya tidak tersebut di sini. Terima kasih tetamu-tetamu yang hadir bersama-sama kita pada bersabat pada hari ini, terutama sekali juga kepada ahli keluarga pastor, kepada semua anggota-anggota yang setia dan senantiasa kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan di gereja kita ini di Kapa. Oke, terima kasih. Biba akan memuji Tuhan dan kita akan menghayatinya dengan
penuh khusyuk. Oke, terima kasih kehormatan Biba pada saat ini. Happy Sabat. Macam yang ketiga kali saya di sini kan. Tapi tiapa supaya kita dapat extra message melalui lagu lagi. Oke, lagu yang saya akan sampaikan pada hari ini bertajuk With All My Heart. With all my heart, I will follow Jesus. With all my heart, I will serve the Lord. With all my mind and all my might, I'll seek the Savior's light. I learn of Him and listen to His words. With all my strength, I will live His teachings, love as He loved, and walk the path He marked. In all I do, I will follow Jesus Christ, because I love the Lord with all my heart. With all my heart, I will follow Jesus. To those in need, I will freely give. With all my mind and all my might, I'll stand for truth and right, and be His witness by the way I live. With all my strength, I'll be His disciples and share His light when all the world is dark. In all I do, I will follow Jesus Christ, because I love the Lord, because I love the Lord, because I love the Lord with all my heart. Tuhan memberkati. Thank you Camelia. Jadi pagi itu adik, sekarang ini kakak. Bagus. Nah, tapi ini satu, tidak lama lagi yang satu ini nih. Belajar sudah yang satu nih. Mau tanya dulu. Siapa puasa? Siapa puasa hari ini? Tidak puasa? Bah,
Ada yang malu-malu, ada yang terus terang. Walau bagaimanapun memang pelajaran ini untuk kamu dan saya pada saat ini. Mendak mudah. Yesaya 58. Kepada kamu yang mana sih Bible kamu ini? Yang ada 2 bahagian sana itu kan. Yang bahagian atas kesalehan yang palsu dan sejati, dan yang di bawah itu adalah apa itu? Menghormati hari Sabat. Fokus kita pada Sabat ini adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Sebelum kita mulakan kita punya perkongsian bersama, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, untuk kebaikan anak-anakmu, untuk perkembangan, pertumbuhan rohani mereka, kamu senantiasa memberi teguran kepada kami. Dan melalui teguranmu itu dan nasihatmu kepada kami, sakit itu. Tapi apabila kami terimanya, kami akan disembuh, kami dimurnikan, dan kami menjadi lebih lagi sepertimu. Terima kasih pada ketika ini Bapa, kamu mengajar setiap kami. Dan Engkau Roh Allah, kamu sudah menjamah hati kami, pendengaran kami, penerimaan kami, telinga kami, dan kamu juga yang akan menolong kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kepadamu firman Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kamu adalah Maha Guru kami ketika ini. Terima kasih Bapa, sebab sudah memberi jawaban yang terindah, terbaik menurut keperluan kami masing-masing. Sebab semua doa ini kami sudah persembahkan kepadamu hanya untuk memuliakan namamu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Apabila kita mengatakan tentang apa yang kita mau bahas pada Sabat ini, kepada kamu yang sudah lupa-lupa, ini kesinambungan kepada apa yang kami sudah bincang pada pertengahan minggu yang lalu. Ini kesinambungannya. Kenapa Yesus begitu berat mau mendidik kembali, mau mengajar kembali pakar-pakar Alkitab? Adventist dikenali sebagai orang yang tahu Alkitab mereka. Kenapa? Sebab ada doktrin. Doktrin tidak hidup. Ia tidak mengubah kamu. Ia hanya memberikan panduan, set panduan. Kalau kamu ikut ini, kamu oke. Dia tidak katakan kamu selamat. Tetapi kebanyakan orang katakan, kalaulah ada sudah panduan ini, selamatlah saya sampai tempat yang saya mau tuju sudah ini. No. Set panduan itu memang ada. Tetapi apakah landasan panduan itu? Apakah landasan panduan itu? Landasannya adalah 10 perintah Allah. Dan 10 perintah ini berlandas kepada apa? Sifat, tabiat, perwatakan Allah Bapa sendiri, yaitu apa? Kasih, agape. Itu. Oleh demikian, kita mau datang direct kepada sumber kita punya doktrin. Apa sebenarnya kata Allah Bapa kepada kamu dan saya melalui kata-katanya ini? Kita mulai baca. Sebab kita akan baca ini ayat-ayat semua ini. Ayat 1. Serukanlah kuat-kuat. Apa dia kata? Serukan kuat-kuat. Jangan diam-diam, jangan bisik. Kalau bisik itu takut.
Kalau bisik itu, kamu tidak mau orang lain dengar. Siapa saya dengar? Kopi yang geng saja. Orang yang kamu suka saja. Orang yang kamu tidak suka, jangan kasih dengar dia. Apa dia kata di sini? Serukanlah kuat-kuat. Ini kuat lah saya cakap sekarang ini. Bukan sepi suara yang kuat, tapi kita punya speaker yang tidak seberapa ini ya. Itu kasih kuat lah sepi suara ini. Jangan cakap si pastor yang cakap itu. Nah. Kamu baca. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dan apa yang kita akan bahas nanti adalah apa? Pelanggaran dan dosa keturunan siapa? Yakub secara rohani. Kita lah itu kan. Kita lah itu. Langsung bermulalah nih persoalan para Farisi, para hukum Taurat. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Iyalah. Tiap hari kamu baca Bible kamu, tiap hari kamu ada renungan pagi dan petang. Tapi apa yang berlaku? Kamu bertumbuh ataupun itu sekadar memenuhi syarat SOP, doktrin SDA. Anak satu. Betul-betul kamu mahu mengenal Tuhan ataupun sekadar SOP saja? Sendiri jawab, siapa ini persoalan yang ditimbulkan di sini ini. Langsung seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Tapi persoalannya ini sebenarnya ini. Tujuan mereka ini untuk apa? Bagus. Monotos mogihum do kinarahingan. Monotos minsa maku makinarahingan. Monotos do kintutun ku makinarahingan. Tapi itu monotos. Itu monotos. Tetapi apabila kita lihat kepada hidup Yesus, hidup dia itu dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dia monotos. Hidup dia itu diabdikan kepada rencana Allah Bapa untuk dia pada hari itu. Bukan monotos dalam dia punya kemampuan sendiri. Tidak monotos kalau Yesus. Siapa guna dia? Roh Allah. Siapa guna dia? Allah Bapa sendiri yang guna dia. Bukan dia. Nah, apa yang dia maksudkan di sini ini? Ini baru di mukadimah ini. Ayat 3 bermulalah dengan seperti pertanyaan tadi itu. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Berkatanya Allah, kami berpuasa tapi kenapa kamu tidak mau tengok kami? Langsung, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan kami juga? Seperti orang-orang Farisi lah. Kami sudah berpuasa orang lain hanya pada hari pendamaian saja, hujung tahun saja. Kami 2 kali setiap minggu. Orang semua tahu kami berpuasa 2 kali setiap minggu. Tapi kenapa Yesus katakan kamu orang ini kurang ajar? Kamu orang ini tidak berkenan kepada Allah. Kamu ini berpura-pura saja. Itulah apa Yesus kata mereka ini. Kamu ini orang-orang munafik. Kamu ini hipokrit, pura-pura. Itu Yesus berkata kepada mereka. Dan persoalan yang serupa juga
Kita juga tanya ini, Tuhan kenapa saya tidak akan berkati kalau saya berpuasa? Kamu berpuasa untuk mendapat berkatkah? Puasa sebenarnya adalah berkat kepada badan kamu, adalah berkat kepada emosi kamu, adalah berkat kepada kerohanian kamu. Kenapa? Apabila kamu melakukan puasa yang betul, segala toksin daripada badan kamu akan disingkirkan. Segala makanan sisa dalam otak kamu itu akan disingkirkan. Apabila semua ini bahan-bahan beracun ini dikeluarkan daripada badan kamu. Gula sebenarnya itu satu bentuk racun untuk tubuh badan kamu. Dia sebab dia adalah gula ringkas. Kalau tidak ada racun itu, badan kamu sehat walafiat. Otak kamu ini cergas. Kesehatan mental kamu dikembalikan. Tapi Tuhan katakan ini, saya tidak mau terima itu. Langsung, sesungguhnya pada hari puasa engkau masih tetap mengurus urusanmu. Betul kah ini? Tidak pastor, saya masih di church, saya di gereja, saya duduk di tempat saya biasa duduk. Tapi pikiran kamu di mana? Pikiran kamu di mana? Kenapa si Anu bukan di gereja hari ini? Kenapa si Anu ini begini di acara pakaian hari ini? Itu dia persoalan macam itu, ada pertanyaan. Biasa-biasa kita pertanyaan dia itu. Saya tidak sukalah pelajaran si pastor itu kasih anak saya. Ini urusan kamu. Itu bukan urusan Allah. Urusan Allah untuk kamu datang di sini adalah apakah message Allah untuk saya pada hari ini? Apakah teguran, apakah nasihat Allah untuk saya pada hari ini? Apakah motivasi pendorong Allah yang dia mau bagi kepada saya pada hari ini? Itu persoalan kamu. Bukan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan diri kamu dengan orang lain, itu adalah urusan. Bukan urusan untuk Tuhan, tapi untuk urusan diri kamu sendiri. Dan yang menyusul di sini, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Di dalam budaya orang-orang Yahudi, pada hari Sabat tidak boleh memasak. Tapi kalau kau punya orang gaji, boleh masak pada hari Sabat. Ini dia bilang hari Sabat untuk semua kan. Tapi kenapa mereka tidak memasak pada hari Sabat? Tapi orang gaji kena suruh masak. Kenapa? Ada sama dengan kita kayak ini? Mungkin, no? 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tunjuk dengan tidak semena-mena. Ada orang bilang nasib kita SD kan tidak berkelahi pada masa puasa. Tetapi yang sana sebelah itu masa Ramadan itu berlawan juga bertumbuk juga betul kan? Batal puasa pada hari itu. Tapi yang kita di sini bagaimana ini? Kita berdebat, katakan saya betul, kamu salah. Saya ini ikut doktrin, kamu ini ikut tongkat gembala. Lah, ini pun termasuk juga di sini ini. Termasuk juga di sini ini. Dia ini orang yang pelik-pelik kalau dia kan tidak ikut aturan kan. Tapi kalau kamu baca selected messages, orang yang membawa berita yang berat-berat itu bukan damai-damai itu, mereka lah orang-orang milik Allah. Selected messages jilid 1.
Merekalah orang-orang yang sedang diguna pakai oleh Allah Bapa untuk membawa kesedaran kepada umat-umatnya yang terlena. Berat. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Allah beritahu kepada kita, kalaulah itu alasan kita berpuasa, Tuhan tidak akan dengar kamu. Tidak heranlah Tuhan, seperti Tuhan itu terlalu jauh daripada kamu semasa kamu berpuasa. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang aku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepada kepala seperti gelagah, dan membentangkan karung dan abu sebagai lapik tidurmu? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Seperti yang sudah saya katakan tadi itu. Kalaulah dengan orang-orang Farisi ini, hukum-hukum Taurat ini, bagaimana orang tahu mereka ini berpuasa pada hari itu? Bagaimana? Sebab dalam pelajaran kita pada hari Rabu, mereka mengenakan apa? Abu pada kepala mereka. Dan kalau boleh, mereka tukar, mereka punya baju seragam. Nah, kamu mau cari baju seragam, hati-hati kau kawan, mau ada baju seragam pergi church, hati-hati kau. Tapi dengan mereka ini, untuk menunjukkan mereka berpuasa, mereka pakai apa? Baju karung. Baju yang daripada karung, tahu karung? Tahulah kan? Ya. Bagus kan mau pakai baju karung? Akorimoy, tapi ya kalau macam ini ada sedang sikit, ada sejuk sikit. Tapi kalau kau pakai karung, atukoy, akorimoy. Inilah nih. Mereka menunjukkan bahwa 2 kali 1 minggu mereka berpuasa. Langsung muka lagi semua pun. Kala-kala lagi tu untak punya muka. Muyok-muyok semua. Kenapa? Lapar, dahaga. Atau tu anak berpuasa ke? Well, tenang. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini puasa sebenarnya. Apa kata Yesus? Matius 24 bermula daripada 23. Mereka yang akan masuk di surga nanti adalah orang yang bagaimana? Menjenguk saya semasa saya di dalam penjara, memberi saya minum air semasa saya dahaga, memberi saya makan apabila saya lapar, menolong anak-anak yatim, menolong mereka yang balu, dan menolong orang-orang asing yang ada di tempat kamu. Itu pernah saya ulas panjang lebar tentang itu dulu lagi. Tapi itu bukan tujuan saya untuk hari ini. Hanya untuk memperingatkan kamu dan saya apa puasa sebenarnya. Bagaimana nih? Apa DP maksud di sini nih? Bukan puasa tidak makan, bukan. Tetapi berpuasa daripada fokus terhadap kepentingan diri saya sendiri. Berpuasa daripada fokus kepada nafsu saya sendiri. Berpuasa daripada saya punya fokus suka makan, suka minum. Fokus. Lupakan semua itu. Inilah puasa sebenarnya. Apa ada puasa sebenarnya di sini?
kesederhanaan, disiplin diri. Itu udah punya apa ini? Fokus kepada puasa yang Tuhan mau daripada kamu dan saya. Bukan sekadar tidak makan, tidak minum. Bukan itu. Tetapi lebih kepada mementingkan kebajikan Allah Bapa sendiri. Dan apabila kamu mementingkan kebajikan Allah Bapa sendiri, kamu juga akan mementingkan apa? Kebajikan orang lain. Inilah balik lagi pada persoalan tadi itu. Kita gunakan nilai siapa? Kita guna SOP siapa? Kita guna standar gereja, standar dunia, ataupun kita guna standar Allah Bapa sendiri? Kalau kita guna standar Allah Bapa sendiri, poingkah? Kadin dusun sasat ya, poingkah? Ada itu lagu tuh kan, poingkah tuh kan? Tahu lah kamu tuh. Salah kamu dengar tuh lagu macam itu? Nasihat bah, salah. Pastor, lagu-lagu macam itu pun kamu dengarkah? Bila lagi mau dengar nasihat daripada lagu-lagu yang dusun punya? Tidak salah. Langsung. Apa akan berlaku nanti? Saya tidak mau berhenti sampai sana saja ini. Tidak. Kita mau lihat apa yang akan berlaku, apa yang kamu dapat, apa sul yang kamu dapat nanti. Nu tahu lahul nundan berpuasa untuk menurut cara generingan. Kita mulai daripada ayat 8. Mulai daripada ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah. Apa ini merekah ini? Akan mula menjadi terang seperti fajar. Kalau pagi-pagi itu terus terang benderang gitu? Tidak, memilegat-legat. Kalau sekarang ini 4:30 kamu keluar, boleh jalan sudah bah. Tapi kalau jam 5:30, wih terang sudah. Kalau sekarang ini, nanti malam jam 7 masih lagi terang kan? Kalau sekarang, apa dia kata? Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Dari jauh lagi orang nampak, ini orang ini anak Allah. Kamu tidak payah cakap apa-apa. Orang sudah kenal, orang sudah tahu kamu ini anak Allah. Bukan oleh karena kamu seorang SDA, bukan oleh karena kamu ini seorang pengikut Kristus, seorang Kristen, tidak. Tapi mereka tahu kamu ini adalah anak Allah. Dan apalagi akan berlaku, lukamu akan pulih dengan segera. Sudah kita sentuh tadi. Badan kita akan menjadi sihat walafiat. Kuasa mental kita, intelek kita ini akan berlipat kali ganda. Kekuatan mental kita ada. Sebab kenapa? Kerohanian kita sudah dipulih. Kenapa kerohanian kita sudah dipulih? Hubungan saya dengan Allah Bapa sudah betul. Kiri kan pula sepakai, bukan kanan. Tidak kisah. Langsung. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Apabila kebenaran menjadi barisan depanmu, kamu tidak akan bertanya-tanya lagi, betul atau salah ini? Ini dosa atau bukan? Kamu tidak mau tanya lagi. Kenapa? Sebab kebenaran senantiasa ada di hadapanmu. Tiada lagi kamu bertanya, ada dosa lagi kah ini kalau saya buat macam ini? Tidak. Sebab otomatis kamu tidak mau melakukan apa? Dosa. Kamu tidak ada kecenderungan untuk berdosa. Kamu tidak ada kecenderungan untuk simpang. Tidak lagi. Sebab kebenaran ada di depanmu, dan itu fokus kamu. Itu fokus kamu. Yang di depan kamu, apa itu? Kebenaran. Siapa yang benar itu? Hanya satu saja benar. Allah Bapa saja yang benar. Itu fokus kita.
Kalau dia menjadi fokus kita, kita tidak akan salah, kita tidak akan sengaja melakukan dosa. Ingat itu. Bagaimana dengan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu? Saya teringatlah ini cerita kami dengan si Elder Zainal tadi. Molong itu tidak berbau, betul kan? Tiba-tiba ada sejak kecelakaan yang kecil-kecil menimpa kita. Tidak semena-mena tergelincir jatuh. Aduh. Tidak semena-mena orang langgar kita punya kereta. Ya silaka. Ada silaka lagi kah? Tiadalah. Tetapi kalaulah kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita, kita katakan, oh Bapak, terima kasih saya mengalami perkara macam ini hari ini supaya saya teringat kepada kamu. Dan dalam keadaan macam ini saya menjadi berkat kepada orang yang terlibat juga di dalam kemalangan ini. Itu menjadi berkat kepada siapa? Orang yang di sebelah. Memanglah kereta dia kena, sampai kereta kena. Tapi kalau orang itu diberkati, bagaimana? Kalau orang itu lebih kenal kepada Allah, Allah Bapa melalui tindak tanduk saya kepada dia, bagaimana? Kemuliaan Allah Bapa kelihatan melalui diri saya. Berkat kan? Berkat. Sebab kemuliaan Allah itu ada di belakang kita. Langsung, apalagi kita dapat? Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Yes, sebab hubungan kamu dengan Allah Bapa tiada lagi sangkut-sangkut. Tiada lagi sangkut-sangkut. Sudah oke, di perjalanan tu lurus sudah itu. Tidak lagi bengkak-bengkok, tidak lagi berlubang-lubang itu. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Seperti kita sudah sentuhkan tadi. Siapa yang bertanggung jawab atas kebajikan kamu dan saya? Allah Bapa sendiri. Dia katakan, hiti aku tiaya nakura dede. Itu dia. Itu Bapa kita yang ada di surga. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada samamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Nah inilah ini. Kita punya orang ini suka menunjuk jari, menuding jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu menjadi seperti rembang-rembang tengah hari. Ini Tuhan kata, saya ada bersama denganmu dan saya akan, ya sendiri akan menjadi terangmu. Ini Tuhan sendiri yang cakap kepada kita. Langsung mau habis sudah kita ini. Masa kita pun mau habis juga ini. 11. Tuhan akan menuntunmu, Tuhan akan menuntun engkau sentiasa. Kalau Indon senantiasa, kalau Malaysia sentiasa. Sentiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Balik lagi pada Mazmur 1. Kalau Tuhan menjadi bahagian kamu, segala kebaikan, segala berkat, segala keinginan hati rohani kamu akan dipenuhi dan kamu akan bertumbuh seperti pohon-pohon yang diairi oleh Allah Bapa sendiri. Tetapi ini ada lagi yang Tuhan minta daripada kamu dengan saya. Bukan sekadar berkat yang Dia akan beri kepada kita, bukan sekadar kesembuhan yang Dia kembalikan kepada kita. Tapi yang ini tanggung jawab kita nanti. Apabila kita punya hubungan dengan Tuhan sudah betul, ini tanggung jawab kita nanti. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan.
Apa dia kata? Engkau membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Apa ini reruntuhan? Reruntuhan rohani. Kenapa lagi mau bina balik pastor? Saya ada agama sudah Iyalah. Tapi saya tidak pernah baca senal kitab kata Yesus, kamu jadi orang Yahudi dan disunah supaya kamu selamat. Ada dia cakap macam itu? Ya dah. Apalagi agama-agama yang modern semua sekarang ini. Dia tidak sebut mana-mana satu agama modern pun. Yang dia kata ini saja, ikut saya. Itu agama yang betul. Ikut Yesus Kristus. Bukan tuh agama sana simpang 4. Bukan itu. Apa nama gereja sana itu? Kamu tahu lah itu kan? Sana bulatan nanas itu. Kamu tahu itu gereja sana itu kan? Bukan itu. Yesus tidak katakan ikutlah tuh gereja itu. Tidak. Dia kata apa? Ikut saya. Siapa ya saya itu? Yesus Kristus. Masalah sekarang ini manusia mau tengok kepada agama. Seperti kita punya perkongsian dulu itu. Sekarang muncul ini kesatuan-kesatuan agama semua ini. Wah, nomor 1 Kristen, Seventh Day Adventist sudah bergabung dengan yang salah sebelah. 1985 ada hubungan General Conference of Seventh Day Adventist dengan Pope di Vatikan. Semenjak itu. Dan kalaulah kamu ada peluang untuk dengar ini, mereka punya sesi GC yang pada bulan 6 ini. Jelas sekali di sana ini. Kepimpinan kita menyerupai dengan Pope sudah. Apa dia cakap? Apabila dia tidak mau memberi jawaban, dia tidak mau layan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dia, dia kata, kita sebagai institusi yang berlesen dan berdaftar incorporated, saya sebagai pemimpinnya, saya sebagai ketuanya, ada hak mutlak untuk menentukan dengan muktamad. Selesai. Apabila saya baca itu, saya dengar itu, dia kata, kepimpinan kita ini bukan lagi yang seperti yang Tuhan mau. Sebab mereka bertindak mengikut kehendak mereka sendiri. Apalagi baru-baru itu kamu sudah tahu lah itu tentang Krislam itu kan, 2019 Krislam sudah muncul. Yang paling baru bulan 3 apa itu deh? Krindo, Kristen dengan Hindu. Baru bulan 3 yang lalu mereka sudah begini sudah. Inilah kita harus bina kembali reruntuhan yang berabad-abad lamanya sudah runtuh. Balik kepada dasarnya ialah siapa? Yesus Kristus. Tidak ada lain, tidak bukan Yesus Kristus. Dan memperbaiki dasar-dasar yang diletakkan oleh keturunan. Bukan kembali kepada 29 dasar kepercayaan. Tidak. Balik kepada pengenalan siapakah firman Allah itu. Siapa firman Allah? Tidak patut kamu tidak lulus ini. Siapa firman Allah? Firman Allah siapa? Yesus Kristus, bukan Bible Sebab Bible berasal daripada siapa? Firman Allah. Siapa firman Allah? Yesus Kristus. Jangan kamu lupa. Jangan lupa ini. Ini dasar yang sebenar. Dasar kepercayaan kamu dan saya adalah siapa? Yesus Kristus. Bukan sekadar Bible, bukan ajaran, bukan doktrin. Tetapi Yesus Kristus. Sebab apa dia kata? Ikut saya. Jangan ikut si Elder Maidin. Tidak. Jangan ikut si siapa. Jangan dengar Pastor Washington. Bukan dia yang cakap itu. Yesaya yang cakap. Tetapi Yesaya pun ambil daripada siapa? Yesus Kristus. Yang beritahu kepada si Yesaya ini. Langsung
Kamu disebut apa dia kata di sini? Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Tembok yang ada lubang, kamu tampal. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wih, cantik lah ini jalan kalau begini nih. Boleh kamu tidur di jalan itu. Apa dia kata? Membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Itulah seberitahu darang si orang apabila mereka baru-baru ini pergi sana Singapura. Airport Singapura bukan dipanggil sebagai airport, tapi dia dipanggil sebagai apa? Heliopolis. Apa Heliopolis? Semua kemudahan ada sana. Hotel ada, restoran banyak, tempat hiburan ada, tempat untuk budak-budak main, taman permainan anak-anak semua ada, lengkap. Tidak payah kamu keluar pada Heliopolis Singapura. Sana pun kamu di Singapura sudah. Tidak payah lagi bayar grab masuk keluar sini pergi sana. Tidak payah lagi beli tiket kecuali aku makan lah. Itu aja aku bayar itu. Cukup. Tetapi Tuhan mau jalan pulang ke surga seperti itu untuk kamu dan saya. Dan orang lain yang akan menyusul kamu dan saya, mereka tahu inilah jalan yang betul. Walaupun pada mulanya ia sempit. Tapi segala kemudahan R&R, tempat untuk beristirahat, berrekreasi ada di sana. Sebab dia kata di sini supaya tempat itu dapat dihuni. Ini Tuhan yang cakap, bukan saya. Ada kamu baca kan? Ada sana kah itu? Wah, betul lah ini. Apa yang kita sudah kongsikan bersama pada Sabat ini bukan untuk mau kasihkan siapa, tetapi membawa kesadaran kepada kamu dan saya. Jangan lagi kita tengok kiri kanan, tapi fokus saya adalah kepada siapa? Depan, yaitu kebenaran yang ada pada Allah Bapa sendiri. Dan kalau kita mau lihat sesiapa, kita lihat kepada siapa? Yesus Kristus. Sebab dia lebih dulu telah melalui jalan ini. Dia bukan saja melalui jalan ini, tetapi dia hidup. Dia hidup. Dia mempraktikkan dalam hidupnya apa yang dia cakap. Dan kamu dan saya juga harus mengamalkan, mempraktikkan apa yang kita sudah faham bersama pada Sabat ini. Itu saja. Supaya kamu dan saya akan hidup sama seperti siapa? Yesus Kristus. Bukan sekadar seorang Kristen, seorang pengikut, tapi kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, memang sakit sekali ajaranmu kepada kami, nasihatmu kepada kami, objektif yang kamu sudah tentukan bagi kami. Sakit, susah mau ikut. Tetapi kami bersyukur sebab kamu yang telah memberinya, sebab kamu adalah dasar kebenaran. Dan apabila kami bersandar kepadamu, kamu sentiasa memberikan bantuan apabila kami mereka kepadamu. Dan pada masa yang sama, oleh karena kami masih lagi di dunia yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, kemuliaan-Mu akan senantiasa mengikuti kami, supaya apa-apa sahaja musibah, kecelakaan, kemalangan yang datang kepada kami boleh terima itu dengan ucapan syukur dan terima kasih, sehingga kami akan menjadi berkat kepada mereka yang juga terlibat dalam musibah itu. Tapi yang paling pentingnya Bapa, kami sendiri akan dipulih secara fisikal, secara mental, secara rohani apabila kami mendahulukanmu. Dan kalau perlu, kamu akan gunakan kami untuk mengembalikan
terang yang ada dari surga itu, memperbaiki tembok-tembok yang sudah menjadi reruntuhan, memperbetulkan dan membersihkan jalan-jalan yang bengkak-bengkok serta berlubang-lubang itu, sehingga menjadi satu jalanan yang boleh dihuni oleh sesiapa sahaja yang memanggilkan dirinya sebagai anak-anak Allah. Memang berat tanggung jawab yang kamu sudah berikan kepada kami ya Bapa. Tapi kami sudah bekerja sama dengan Engkau Roh Allah. Terima kasih, kami akan senantiasa membantu kami. Apabila kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, hidup-Mu yang kamu sudah berikan kepada kami akan menjadi nyata dalam diri kami, dan di dalam kekuatan-Mu sendiri kami akan menjalankan segala yang kamu sudah suruhkan kami melakukan, supaya kami layak dipanggil sebagai saudara-saudara-Mu, dan kami layak dipanggil sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, sebab kamu sudah memenuhi puasa yang ada dalam hati kami masing-masing, dalam pikiran kami masing-masing, dalam jiwa kami masing-masing. Sebab kami sudah berdoa hanya untuk mengembalikan pujian kepadamu, hanya untuk mengembalikan kemuliaan kepadamu, hanya untuk menyatakan kasih sayang kami kepadamu. Sebab kami sudah berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kami masing-masing, juga menjadi penebus kami, menjadi keselamatan kami, menjadi hidup kami. Sebab Dia juga adalah Bang Tua kami semua. Amin. Kiranya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan yang kita hayati sebentar tadi. Baik, mari kita akhiri acara kebaktian kita yang kedua ini. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian LPMI kita, Kuatkanlah Dalam Percaya, nomor 197. Kuatkanlah Dalam Percaya, nomor 197. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan ke semua rangkap lagu ini.
Bapa, terima kasih. Kamu sudah dan akan membantu setiap kami, supaya iman kami, percaya kami, kasih setia kami kepadamu akan menjadi satu kenyataan, bukan hanya pada sekarang ini, tetapi sehingga kami bertemumu di dalam rumah di surga itu. Terima kasih Bapa, sebab kamu sudah memberi janjimu yang kamu sendiri akan tunai, kecuali kami menolak janjimu ataupun melepaskan janjimu itu. Dan sekarang bila akan bersurai, kami bersurai dalam kasih-Mu ya Bapa, sebab kamu sejauh doa sahaja, dan kamu ingin setiap kami ini senantiasa bercakap-cakap denganmu. Tidak kisah apa kami sedang lakukan, apa kami sedang buat, kamu mau supaya kami akan membawa kamu dalam apa sahaja yang kami lakukan dan fikirkan itu, supaya kamu akan membantu kami, memberi kami pengertian dan kemampuan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan nanti apabila kita bersurai, kuasa darah-Mu Yesus Kristus sentiasa menjadi perisai kami daripada sebarang bentuk pengaruh, penipuan, pembohongan, pencobaan, godaan, dan kejahatan daripada si jahat itu. Kami selamat. Dan apabila kami keluar daripada bangunan gereja ini nanti, Engkau Roh Allah akan menuntunkan perjalanan kami, bukan sekadar sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, tapi juga sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Dan dalam perjalanan nanti, malaikat pribadi kita akan terus melindungi kita daripada sebarang bentuk kecelakaan, kemalangan, musibah daripada si setan itu. Terima kasih Bapa, kamu sudah memberi jawaban terbaik kepada doa ini. Sebab kami sudah berdoa hanya untuk memuliakan nama-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan kami, Raja kami, penebus kami, penyelamat kami, Abang tua kami semua. Amin.